Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita pada pertemuan kelima kali ini akan memasuki sesi presentasi dan diskusi. Ya. Aturan presentasi dan diskusinya sudah disampaikan di dalam WhatsApp group. Karena itu saya pikir baik presenter maupun mahasiswa sudah paham apa yang harus dilakukan. Hari ini kita akan mendengarkan, akan menyimak 3 presenter dari mahasiswa, yaitu Saudara Hendra Pratama, Saudara RM Didi Prima, dan Saudari Cahya Wulandari. Saya pikir yang tidak presentasi mohon di-unmute supaya tidak mengganggu yang lain. Dan seperti saya katakan, tiap presenter hanya diberi waktu 5-10 menit. Karena itu, manfaatkan waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Kita akan mulai pada hari ini memasuki presentasi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Hendra Pratama, silahkan waktu Anda 5-10 menit. Setelah itu disambung oleh RM Didi Prima dan disambung oleh Cahya Wulandari. Silahkan. Baik, sebelumnya mungkin bisa di-share screen, minta tolong dari Cahya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sadayana, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya, yaitu peranan Jenderal Yoga Sugomo dalam dunia intelijen Indonesia pada tahun 1966 sampai 1988. Nah, di sini saya mengambil latar belakangnya itu siapa sih Jenderal Sugomo dulu? Jenderal Yoga Sugomo itu siapa sih gitu kan? Dia itu adalah mantan kepala Komkamtib, yang dimana Komkamtib saat itu mempunyai peranan besar ya di dalam legitimasi kekuasaan dari masa Orde Baru. Dia dulunya itu alumni dari pendidikan intelijen zaman Jepang, lalu pada tahun 1966 dia diangkat untuk diperbantukan dalam intelijen Indonesia kayak gitu. Nah, dia lekat banget dengan Orde Baru dan dia dikenal sebagai salah satu jenderal 4 kepercayaan Soeharto sebagai seorang tentara yang berprestasi, cemerlang, karirnya dihabiskan di intelijen. Nah, dia juga salah satu ibarat kata berperan penting gitu dalam perkembangan dunia intelijen di Indonesia. Nah, Yoga Sugomo juga mulai karirnya sebagai penerjemah tentara sekutu di Tokyo pada tahun 1945, lalu pasca kemerdekaan dia dipercaya sebagai perwira intelijen di staf teritorium militer yang merangkap sebagai asisten 1 intelijen Brigade Gunung Jati Banyumas. Nah, tak lama dari itu juga dia berkenalan dengan Zulkifli Lubis gitu. Zulkifli Lubis itu dia juga salah satu tokoh intelijen Indonesia juga gitu. Nah, perkenalan ini semakin matang mempelajari dunia intelijen. Bahkan Yoga Sugomo juga dikirim oleh Zulkifli Lubis belajar di MI6, itu badan intelijen Inggris ya, di Manchester. Lalu seusai melaksanakan pendidikan, Yoga kembali ke tanah air untuk kemudian menjadi di Kesko Teritorium 4 di Ponorogo di Semarang. Next. Nah, di sini saya menemukan rumusan masalah yang berdasarkan uraian di atas. Bagaimana sih? Yang pertama itu bagaimana latar belakang Yoga Sugomo bisa masuk ke dalam dunia kemiliteran dan intelijen. Yang kedua, bagaimana kebijakan yang dilakukan Jenderal Sugomo dalam keterlibatannya sebagai pimpinan Komkamtib. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak kebijakan Jenderal Yoga Sugomo terhadap perkembangan dunia intelijen di Indonesia. Ini adalah salah satu rumusan masalah yang saya ambil. Mungkin nanti teman-teman bila mana ada masukan, tolong beri masukan ya. Oke, next. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian pertama itu mendeskripsikan latar belakang Jenderal Purnawirawan Yoga Sugomo masuk ke dunia intelijen dan kemiliteran, meliputi kehidupan Jenderal Yoga Sugomo dari awal masuk dunia kemiliteran dan intelijen Indonesia.
Lalu ada mendeskripsikan kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal Yoga Sugomo ketika menjabat pimpinan Kopkamtib. Lalu ada yang ketiga itu mendeskripsikan bagaimana dampak kebijakannya ketika dia menjadi Kopkamtib itu, bagaimana dampak dari kepemimpinan beliau gitu untuk dunia militer dan intelijen di Indonesia. Kayak gitu. Next. Nah, di sini manfaat penulisannya itu ada memperkaya wawasan khususnya peneliti dan umumnya masyarakat mengenai peranan Yoga Sugomo dalam dunia intelijen Indonesia. Lalu ada peneliti juga diharapkan menjadi referensi bagi orang lain dalam mengkaji perkembangan pendidikan nasional ataupun perkembangan dunia intelijen di Indonesia. Lalu yang ketiga, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada dunia pendidikan, khususnya menjadi referensi ya bagi peserta didik SMA, SMK, MA untuk mempelajari masa Orde Baru. Nah, kajian teoritik dan landasan teori. Kajian teori itu memiliki fungsi untuk memberikan konteks jelas terhadap topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Nah, di sini yang pertamanya itu ada konsep-konsep teori, dalil-dalil hukum, model-model yang rumus utama, serta turunan yang dalam bidang dikaji. Lalu ada penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya. Lalu posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Next. Nah, di sini ada 3 pokok besar yang saya ambil dalam teori ya. Ada landasan teori saya itu ada landasan teori kekuasaan, landasan teorinya kepemimpinan, dan loyalitas gitu. Kenapa sih saya mengambil ketiga landasan ini? Karena saya lihat dalam bukunya Memori Yoga Sugomo, seperti yang diceritakan penulis Wiwoho dan Banjar Khairuddin, ada ketiga hal tersebut gitu dalam konteks untuk mempelajari Yoga Sugomo itu sendiri gitu loh, mulai dari kekuasaan, kepemimpinan, dan loyalitas. Nah, di sini kekuasaan sebelumnya masih yang tadi. Nah, di sini kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun itu. Dari konteksnya kekuasaan itu berhubungan dengan agensi. Nah, di sini juga saya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan di sini saya dapat dari bukunya Mintorogo. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada pegawainya. Lalu selain itu ada loyalitas, yang dimana loyalitas ini sangat identik dengan kemiliteran ya. Ya, loyalitas pada organisasi tersebut adalah setia kepada organisasi, yaitu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Mungkin untuk teorinya seperti itu. Coba di next. Nah, di sini saya masih sedikit minim untuk penelitian terdahulu, tapi saya menemukan beberapa, tapi yang saya tampilkan satu. Ada peranan Sugomo dalam bidang militer dan politik pada masa Orde Baru. Ini kebetulan senior kita yang menulis dari UPI juga. Dalam skripsi ini memfokuskan pada peranan Sugomo dalam militer, terutama membahas Kopkamtib yang dinilai sebagai jembatan kesuksesan hegemoni kekuasaan pada Orde Baru. Jadi di sini saya bisa mengambil penelitian yang relevannya itu mengenai Kopkamtibnya, yang dimana Jenderal Sugomo ataupun Jenderal Yoga Sugomo juga mempunyai peranan andil besar gitu dalam Kopkamtib itu sendiri gitu loh. Next. Ya, menurut ini kita akan masuk ke metode penelitian. Metode penelitian menurut Ismaun mengukuhkan bahwa dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik atau pengumpulan sumber-sumber, kritik atau analisis sumber, eksternal maupun internal, interpretasi, dan historiografi penulisan sejarah kayak gitu. Ini mungkin udah makanan sehari-hari ya kita mengenai metode penelitian, apalagi buku Prof. Ismaun ini dipakai oleh kita semua. Coba next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistematika. Nah, sistematika penulisan yang saya ambil di bab 1 ini kita memaparkan mengenai hal-hal dasar
dalam kepenulisan skripsi. Hal yang dimuat dalam pendahuluan ini diantaranya latar belakang penulisan, skripsi. Hal yang dasar dari kepenulisan ini tentunya akan dimuat banyak di dalam latar belakang penulisan dan seterusnya. Lanjut ke next. Nah, tidak melaksanakan kajian pustaka yang dimana kajian pustaka ini berisi tentang konsep teori yang dipakai oleh penulis gitu untuk dalam segi penulisannya itu seperti apa gitu. Perlu adanya beberapa konsep yang mendasari penulisannya. Oke, Hendra, waktu Anda sudah habis 10 menit. Terima kasih. Mohon di stop share screen-nya. Oke, itu adalah penampilan Hendra. Anda mungkin sudah mencatat, boleh dari sekarang ngasih komentar singkat di WhatsApp group ya. Satu-satu. Sekarang yang kedua, RMDD Prima. Sudah ada belum? Tidak ada mungkin ya, karena dia juga tidak mengirim PPT kepada saya memang. Kita terus saja ke penampilan berikutnya, yaitu Cahya Wulandari yang sudah mengirimkan PPT-nya. Waktu Anda sama, Cahya 10 menit juga. Silahkan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wulandari, mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2018 yang mengontrak mata kuliah ini. Saya melakukan penelitian karya tulis ilmiah berjudul Wazir dalam Pemerintahan Khalifah Kekhalifahan Abbasiyah dengan periode tahun 945 sampai 1055 Masehi atau masa periode ketiga dalam dinasti tersebut. Adapun penelitian karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi dari beberapa poin dalam latar belakang masalah, yaitu yang pertama, saya membahas mengenai perkembangan keberadaan dinasti Abbasiyah itu sendiri, di mana dinasti ini berdiri setelah dapat mengalahkan dinasti sebelumnya, yaitu Umayyah, yang dilanjutkan dengan bagaimana dinasti tersebut dapat tumbuh dan berkembang, terutama dalam bidang intelektual. Lalu, saya juga menjelaskan bagaimana kondisi politik dinasti Abbasiyah ini berbanding terbalik dengan perkembangan intelektual itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Abbasiyah terkenal sebagai dinasti dengan peradaban yang tinggi terutama dalam intelektualnya. Namun sayangnya setelah periode pertama, kondisi politik dan kondisi intelektual itu berbanding terbalik. Saya juga di sini memberi contoh bagaimana menurunnya peranan khalifah yang menjabat kala itu dan bagaimana meningkatnya peranan wazir yang seharusnya hanya menjadi pendamping dari khalifah itu sendiri, namun memiliki kekuasaan yang menjadi setara dengan khalifah. Lalu saya melanjutkan dengan pembahasan perbedaan peranan wazir dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah di periode 1 ke periode 2, di mana seperti yang kita ketahui bahwa wazir pada periode pertama ini merupakan di mana periode ini dipimpin oleh Bani Abbas atau Bani yang pendiri dinasti Abbasiyah ini. Wazir dijadikan sebagai, kalau kita sekarang disebutnya Perdana Menteri, jadi hanya membantu kinerja khalifah itu sendiri. Namun ke periode kedua dan setelahnya mengalami perbedaan, yaitu kekuasaannya yang semakin berkembang. Nah, hal ini juga menjadi tonggak awal masuknya Bani Buwayhi karena mereka dimintai tolong untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan wazir itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas wazir dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, di mana saya memilih periode ketiga yaitu periode Buwayhi 945 sampai 1055, di mana seperti yang dijelaskan pada poin keempat, seharusnya Bani Buwayhi datang untuk menyelesaikan masalah, namun saya tertarik untuk melihat apakah setelah masuknya Bani Buwayhi, permasalahan tersebut dapat diatasi atau sebaliknya. Lalu adapun rumusan masalah dalam penelitian karya tulis ilmiah saya sendiri terdiri dari 3, yaitu bagaimana perkembangan kekuasaan Bani Buwayhi di dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, lalu ada bagaimana peran wazir dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah pada masa kekuasaan Bani Buwayhiyah,
dan bagaimana dampak penggunaan jabatan wazir pada sistem politik kekhalifahan Abbasiyah pada masa kekuasaan Bani Buwayyah. Lalu adapun tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Bani Buwayyah ke dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, menjelaskan peran wazir dalam keberlangsungan pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah pada masa kekuasaan Bani Buwayyah, dan menjelaskan bagaimana dampak dari adanya penggunaan jabatan wazir terhadap sistem politik kekhalifahan Abbasiyah pada masa kekuasaan Bani Buwayyah. Adapun manfaat penelitian ini saya membagi menjadi dua, manfaat teoritis dan praktis. Teoritisnya yaitu saya berharap penelitian ini mampu memperkaya penelitian sejarah dinasti Abbasiyah, khususnya pada pemerintahan periode ketiga yaitu Buwayyah, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan untuk peneliti khususnya dan untuk para pembaca umumnya yang ingin mencari informasi mengenai wazir dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Adapun manfaat praktisnya yaitu peneliti dapat mendapatkan pengalaman yang sebesar, lalu ada juga diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan, dan juga diharapkan mampu menjadi sumber referensi bacaan, terutama untuk mahasiswi pendidikan sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, di mana buku utama yang saya gunakan yaitu buku Muhammad Din Majid dan Johan Mahyudi, yaitu Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, yang nantinya akan saya kembangkan dengan buku seperti buku Ismaun dan juga Samsudin. Adapun sistematika penulisannya, bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab 2 terdiri dari kujian pustaka yang membahas tentang konsep, teori, dan penelitian terdahulu. Bab 3 tentang metode penelitian yang saya akan gunakan. Dan juga bab 4 pembahasan. Bab 5 yaitu kesimpulan, saran, dan rekomendasi untuk para pembaca. Lalu adapun sumber rujukan yang saya gunakan, sejauh ini saya baru menggunakan 27 buku, seperti yang kita lihat di layar, yaitu ada buku tentang sejarah peradaban Islam tentunya, karya Ahmadin. Di sini saya baru menggunakan buku-buku yang berbahasa Indonesia, namun sebenarnya ada pun beberapa buku yang buku aslinya adalah buku berbahasa Inggris, namun sudah diterjemahkan. Jadi saya menggunakan sumber-sumber yang mudah terlebih dahulu. Ini ada juga buku Herlina, ada juga bukunya Kitty, Ismaun, Kuntowijoyo, itu untuk buku tentang metode penelitian. Lalu, adapun jurnal sejauh ini saya baru menggunakan 3 jurnal, yang dari Edianto, Iqbal, dan Oktaviani, yang tentunya nanti akan saya kembangkan lagi jurnal-jurnal tersebut, sehingga sepadan dengan jumlah buku yang saya akan gunakan. Adapun buku khusus yang sebenarnya bisa saya gunakan itu seperti buku dari Muhammad Al-Qudari, jadi bukunya yang tentang bangkit dan runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu bukan. Lalu ada juga buku-buku lainnya yang banyak sekali fokus pada pembahasan yang akan saya bahas dalam penelitian karya tulis ilmiah ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya cukup efektif, bahkan kurang dari 10 menit. Terima kasih, Cahya. Saya masih memberi kesempatan kepada Didi Prima, sudah hadir belum? Belum ya? Nah, kalau belum kita tinggalkan, berarti dia rugi sendiri, tidak presentasi dalam mata kuliah ini. Yang tidak presentasi nggak apa-apa, hanya tidak dapat nilai presentasi aja dan langsung membuat makalah lengkapnya. Oke, ini direkam ya, jadi mohon menjadi perhatian untuk presentasi yang akan datang. Oke, saya ingin memberikan komentar terhadap dua presenter tadi. Saya share screen dulu.
Oke, saya mulai dengan eh, komentar ataupun saran-saran dari Hendra, ya, Hendra Adi Pratama, yang ingin menulis tentang peranan Jenderal Yoga Sugomo dalam dunia intelijen, ya. Indonesia 1966 1988. Oke, ini komentar saya setelah membaca PPT dan mendengarkan penjelasan Hendra, ya. Jadi latar belakang masalah Anda itu, Hendra, belum menggambarkan karir dan peranan Jenderal Yoga Sugomo hingga tahun 88. Anda ngomongin awal Orde Baru, bahkan ngomongin waktu ketemu dengan siapa Bapak Intelijen Indonesia dari Sumatera tuh, ya. Jadi padahal kajian Anda dari 66 sampai 88. Jadi masih cerita tentang Hendra, tapi nyeritain waktu TK saja dengan SD, mahasiswanya nggak diceritain. Nah, itu kira-kira penjelasan Anda dan PPT Anda, ya. Jadi karena cakupan Anda dari 66 sampai 88 harus nampak gambaran tokoh ini dalam kurun waktu itu, ya. Yang kedua, Anda ngomongin kebijakan, tindakan, itu terlalu umum. Orang akan bertanya-tanya, itu akan lebih tajam kalau Anda ambil beberapa peristiwa spesifik dan peristiwa khusus selama 66 sampai 88, 2 peristiwa, 3 peristiwa yang itu ada kaitannya dengan Jenderal Yoga Sugomo. Apakah pembajakan Woyla misalnya di Thailand, ya, atau yang lain-lainnya, atau pada waktu dia masih membantu Pak Harto bagaimana dia sukses mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia misalnya, itu lebih spesifik, lebih kena daripada ngomongin kebijakan-kebijakan yang nggak jelas gitu, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, state of the art-nya tadi Anda akui sendiri, studi-studi sebelumnya tuh nggak kelihatan. Anda malah aneh juga bagi saya kok membahas Sudomo. Padahal tadi memang di PPT tidak dituliskan, tapi tadi disebutkan Jenderal Yoga Sugomo sendiri dia punya biografi. Kenapa tidak mulai dari biografi dia? Jadi apa beda studi Anda dengan biografi yang telah dia tulis? Itu step of the art gitu. Apa kontribusi Anda, beda Anda dengan studi-studi sebelumnya? Anda membahas Yoga Sugomo, bukan membahas Sudomo. Kalau Anda mau, karena dia Kopkamtib, salah. Sudomo tuh itu mungkin anak buah dia. Harusnya Anda bicara bosnya Yoga Sugomo, siapa? Soeharto. Soeharto ada biografinya. Soeharto, ucapan, tindakan saya tidak Anda pakai juga, ya. Jadi memilih sumber dan memetakan apa yang dikaji Anda masih belum paham, ya. Membahas Yoga Sugomo tapi yang mau dikaji Sudomo, itu jaka sembung, ya, tidak nyambung, ya. Jadi coba harusnya siapa Yoga ini? Oh, bosnya Soeharto. Atau siapa kolega dia paling dekat? Oh, Ali Murtopo. Ali Murtopo sudah ada biografinya, ya. Atau Sujono Humardani sudah ada biografi. Jadi Anda seperti belum paham state of the art-nya. Kemudian yang berikutnya metode. Metode Anda tuh bukanlah metode historis sebenarnya. Anda tidak mengkaji dokumen-dokumen, surat-surat rahasianya Yoga Sugomo sehingga Anda mau melakukan heuristik, kritik, itu kalau orang sejarah gitu, tapi Anda kan tidak melakukan itu. Anda mau menggunakan buku-buku yang telah ditulis oleh orang lain. Jadi studi literatur saja, literatur review itu cukup. Baca bukunya Mestika Jet, bagaimana penelitian kepustakaan, ya itu. Jadi kalau Anda heuristik, ngumpulin sumber dokumen, arsip, kritik, ini dokumen ini benar enggak, nah, itu metode sejarah. Tapi kalau Anda hanya mengkaji, saya mau mengcombine bukunya Yoga Sugomo atau orang lain dari artikel dari jurnal yang membahas tentang Yoga Sugomo, itu studi literatur namanya, bukan metode sejarah, ya. Nah, itu termasuk pada Cahya juga nih sebenarnya, ya. Jadi metode sejarah itu bagi sejarawan yang hebat lah, ya, yang mau mengkaji arsip, dokumen, sumber primer, itu boleh nanti heuristik kritiknya jalan. Tapi kalau Anda S1 studi literatur sebenarnya, ya. Terakhir ya daftar pustakanya minus, ya. Jadi nggak ada daftar pustakanya bahkan. Jadi kesannya Anda sedang mendongeng sebenarnya.
mendongeng mau menjelang tidur kepada anak Anda, cucu Anda tentang orang yang namanya Yoga Sugomo. Jadi masih banyak sekali, Hendra, kekurangannya. Mohon menjadi perhatian Anda ketika menuliskan laporan proposal lengkap ya. Itu tentang Hendra. Mungkin nanti teman-teman Anda akan memberikan komentar juga, saran dalam WhatsApp group ya. Ringkas saja saran atau komentarnya. Sekarang untuk Cahya Wulandari ya. Cahya tidak banyak komentar saya, tapi pertama saya tidak tahu ya, ini mungkin sama juga dengan tadi Hendra. Anda masih terlalu umum menurut saya latar belakang masalahnya itu ya. Belum fokus kepada atau mau mengkaji kedudukan dan peranan wazir. Anda ngomongin Abbasiyah, ngomongin Buwahid, itu Anda tidak membahas tentang kekhalifahan Abbasiyah, Anda mau membahas wazir sebenarnya. Kedudukan peranan wazir ya, karena itu mesti coba latar belakangnya fokus. Kalau itu wazir itu mulai berperan pada masa kekhalifahan Abbasiyah, khalifah siapa? Harusnya gitu langsung. Dan wazirnya siapa? Gitu. Supaya fokus. Ya. Kemudian wazir itu perdana menteri atau apapun namanya itu jabatan, sistem kekhalifahan. Dari dulu sampai sekarang ya wazir ya memang perannya gitu, pembantu khalifah. Bahwa dia kemudian nanti akan menjadi lebih dominan dari khalifah, ya ada juga. Tapi itu abstrak, masih umum. Kalau Anda nyebut wazir, lama-lama jadi wasir nanti ya. Jadi sebaiknya siapa tokoh wazir yang mau Anda analisis. Sama tadi seperti Hendra, peristiwa apa yang mau dianalisis. Anda tokoh wazir siapa selama Abbasiyah, selama Buwahid yang mau dianalisis. Jangan terus-terus nyebut wazir, nanti wasir ya. Nyebut dosen. Nah, itu lebih baik saya menganalisis peran Pak Andi Suwirta, peran Pak Didin, peran Bulel itu lain ya. Jadi kalau Anda terus-terus nyebut wazir nanti sama peranannya memang gitu. Ada kala wazir itu dominan, ada kala tidak juga, ada kala juga lemah. Tapi kalau Anda wazir A hidup pada zaman ini, biografinya seperti apa, dianalisis, nah itu lebih menarik dan itu mungkin bisa memberikan kontribusi ya pada studi-studi yang telah ada. Terakhir, daftar pustakanya juga masih umum ya, jadi belum banyak yang berkenaan dengan kedudukan peranan wazir secara khusus pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Tapi menuliskan buku, menuliskan artikel dalam jurnalnya sudah oke, sudah betul. Tapi itu masih umum, still general ya. Bahkan yang umum pun saya merekomendasikan satu buku yang Anda tidak baca ya, dan harusnya kalau membahas tentang dinasti Abbasiyah atau Umayyah Abbasiyah dengan cukup komprehensif, baca buku ini. Baca bukunya Ira M. Lapidus ya. Ya sudah diterjemahkan itu ya. History of Islamic Society, sejarah umat Islam Indonesia 2 jilid atau berapa, itu sangat komprehensif. Di samping tentu buku-buku yang lain, supaya tadi mau menyoroti wazir, siapa tokoh wazirnya tuh yang membedakan dengan wazir yang lain, itu lebih menarik daripada terus-terusan ngomongin khalifah, wazir. Nah, itu terlalu umum dan tidak ada kontribusi Anda pada studi-studi sebelumnya kalau terus-terusan ngomongin khalifah, terus-terusan ngomongin wazir, karena itu terlalu umum dan sudah banyak orang melakukannya ya. Saya pikir itu yang bisa saya kemukakan dalam kesempatan ini. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang lain, kita akan beralih ke WhatsApp group untuk mendengar komentar teman-teman Anda. Tentu keputusan ada pada tangan Anda ya. Yang namanya komentar saran tuh kalau Anda memandang oke, ini baik, boleh Anda perhatikan. Kalau Anda memandang ini out of context, boleh juga Anda abaikan ya. Tapi saran-saran dari saya berkenaan dengan apa yang tadi Anda sajikan untuk menjadi sebuah laporan ataupun makalah proposal penelitian yang lengkap, itu sebaiknya
diperhatikan. Ya. Jadi jangan lupa Hendra dan Cahya 2 minggu setelah Anda presentasi ini Anda harus sudah membuat laporan proposal lengkap ya 10 sampai 15 halaman, kirimkan ke email saya untuk mendapatkan penilaian. Di samping tentu penilaian Anda presentasi pada hari ini secara umum menurut saya sudah bagus juga. Bapak izin. Oke, Hendra. Ya Bapak izin. Jadi untuk yang saya masukkan dari Bapak itu kan tadi coba lebih spesifik mengenai ambil peristiwa kayak gitunya. Berarti misalkan saya mengambil 2 peristiwa seperti Woyla sama peristiwa Malari itu tidak apa-apa berarti ya Pak, untuk menambah kajian pustakanya juga biar lebih banyak juga ya Pak. Keputusan ada pada Anda, bukan saya yang menulis ya. Jadi ya tapi diperbolehkan gitu kan Pak. Kalau Anda nanti ngikutin itu nanti dianggap saya yang nulis. Jadi Anda yang nulis silahkan putusannya pada Anda ya. Apa yang menurut Anda memungkinkan. Saya pikir itu saja, kita lumayan sudah 30 menit rekaman kita pada hari ini. Karena Didi tidak hadir, kita akhiri saja diskusi kita melalui Zoom meeting pada hari ini. Kita akan beralih ke WhatsApp group untuk mendengarkan komentar singkat, saran-saran dari teman-teman Anda yang tidak presentasi, dan mohon siap-siap untuk mahasiswa yang akan presentasi pada minggu yang akan datang. Boleh belajar dari pengalaman pada hari ini. Dan minggu depan saya akan memberikan komentar seperti biasa karena pertemuan kedua, diskusi kedua, of course in English. Oke? Thank you very much. Mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paujan, Pak Esa, hatur nuhun. Rupina cekap orang ngalih ke WhatsApp grup.